Wahai Tuanku, mengapa kalian tidak bangun? Mengapa kalian tidak melaksanakan ibadah salat? Lalu Tuan yang barunya ini pun berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi sahala lil-ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujur a'malih min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, dalam tema kita kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana agar ibadah puasa di bulan Ramadan ini lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi ada satu pertanyaan. Bagaimana kita menghadapi dan bagaimana sebenarnya kita menjemput ibadah tersebut? Kami akan mengangkat ibadah puasa yang di dalam bahasa Arab diambil dari akar kata yang disebut dengan sama yasumu, sauma, yang artinya adalah amsaka yumsiku imsak, yang artinya adalah menahan. Kalau kita berpikir menahan, berarti kita berpikir untuk menahan segala bentuk nafsu kemanusiaan kita. Kita biasanya makan, kita tidak makan. Kita biasanya minum, kita tidak minum. Dan semua kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan, kita latih untuk kita tahan, kita tidak melakukannya. Sahabat Rasulullah yang bernama Mu'alla bin Fadl rahimahullah, beliau mengantarkan kita untuk berpikir, apa yang dapat kita lakukan ketika ibadah puasa ini datang kepada kita. Beliau mengajak kita berdoa dan terus berdoa. Bagaimana bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang dilakukan memberikan derajat yang muttaqi, derajat yang benar-benar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang tertulis dalam Said Hussein Affani dalam kitab yang berjudul Nida'ur Rabban fi Fiqhis Shaum wa Fadli Ramadan. Di dalam kitab tersebut dikisahkan beberapa kisah yang cukup luar biasa. Karena tidak mudah bagi kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tidak mudah bagi kita untuk menahan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang mungkin kebiasaan itu tidak seharusnya kita lakukan. Tetapi begitu datangnya bulan Ramadan, kebiasaan itu hilang. Tapi akankah kita menjemput kebiasaan itu hanya semata-mata ketika kebiasaan itu kita lakukan saat di bulan Ramadan? Tentunya tidak. Dalam sebuah kisah yang disebutkan dalam sebuah kaum, ada sebuah kaum yang saat itu menjual seorang budak wanita. Lalu di tengah-tengah kesulitan datangnya bulan Ramadan, dia melepaskanlah budak wanita itu kepada kaum yang lainnya. Lalu kemudian ketika budak wanita ini mendapatkan tuan yang baru di dalam bulan Ramadan, budak tersebut pun lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian persiapkan?" Lalu kaum tersebut menjawab, "Kami sedang mempersiapkan makanan-makanan yang indah, makanan-makanan yang enak, karena kami akan menghadapi datangnya bulan Ramadan." Lalu budak wanita itu pun berkata, "Yang kalian lakukan tidak seperti tuanku yang sebelumnya." Lalu saat tuan yang sebelumnya datang, lalu dia berkata, "Kembalikanlah aku kepadamu, kembalikanlah aku kepada tuanku yang sebelumnya. Karena kaumku yang saat ini melakukan kebiasaan yang tidak seperti biasanya tuanku sebelumnya melakukannya." Sepintas kita akan mengambil hikmah. Ternyata ada suatu kaum yang melakukan kebiasaan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yang memuliakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan saat datangnya bulan Ramadan.
bukan kebiasaan yang dilakukan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Mari kita berpikir, apakah yang kita lakukan saat datangnya bulan Ramadan lebih istimewa di luar bulan-bulan selain bulan Ramadan? Tentunya tidak. Seharusnya kita berpikir, bulan Ramadan ini menjadi barometer. Kalau kita mampu melakukannya, kenapa kita tidak mampu melakukan di luar bulan selain bulan Ramadan? Sahabat yang lain, Hasan bin Saleh rahimahullah, suatu hari ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, Hasan ini pun menjual budak wanitanya kepada kaum yang lainnya. Ketika budak wanita ini mendapatkan tuan yang baru saat datangnya bulan Ramadan, lalu kemudian budak wanita ini pun berkata, "Wahai tuanku, wahai tuanku, mengapa kalian tidak bangun? Mengapa kalian tidak melaksanakan ibadah salat?" Lalu tuan yang barunya ini pun berkata, "Wahai budak wanita, apakah sekarang ini sudah masuknya waktunya subuh? Apakah saat ini sudah waktu untuk salat subuh?" Lalu budak wanita itu pun berpikir, ternyata tuan yang barunya hanya melaksanakan salat-salat wajib biasa. Sehingga budak wanita ini berkata, "Wahai tuanku, apakah kalian hanya melakukan yang wajib-wajib saja? Kalian tidak pernah berpikir, tuanku sebelum kalian adalah mereka yang selalu melakukan kewajiban-kewajiban yang tidak hanya kewajiban yang biasa mereka lakukan, tetapi semua sunnah yang lainnya pun ikut mereka lakukan." Kisah yang pertama berbicara tentang ibadah puasa dan kemuliaan yang dilakukan saat ibadah puasa itu dilakukan. Kisah yang kedua mengajak kita berpikir kalau ibadah sholat bukan hanya yang wajib yang dilakukan, tapi budak wanita itu mengajarkan kita juga untuk melakukan ibadah sunnah yang biasa untuk selalu dikerjakan. Sekalipun antara ibadah puasa dan ibadah sholat yang biasanya kita lakukan sebagai makna yang wajib, ternyata seharusnya ibadah ini tidak hanya yang wajib yang kita lakukan, tetapi semua apapun yang berhubungan dengan kebaikan ibadah, itu seharusnya kita lakukan dan kita utamakan. Sahabat muslim, mari sama-sama kita berintrospeksi. Apakah menyambut datangnya bulan Ramadan, kita hanya berpikir untuk membiasakan diri kita melakukan yang wajib saja? Apakah kita berpikir kita hanya melakukan yang Allah perintahkan dengan kewajiban saja? Sementara ada ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya yang sepatutnya kita pertahankan tidak hanya semata-mata di bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan yang lainnya dapat kita lakukan untuk kebaikan kehidupan kita. Sahabat muslim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kehidupan kita tidak luput dari kenikmatan, tidak luput dari kelezatan, tidak luput dari keenakan, tidak luput dari kekosongan waktu, tidak luput dari keindahan-keindahan yang tidak mungkin akan bisa kita hitung. Manusia kebanyakan terlena, manusia kebanyakan dilupakan dengan kemuliaan. Kemuliaan yang bermakna ibadah, yang meningkatkan derajat ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah bulan Ramadan kita sambut dengan sedemikian rupa, tapi ketika bulan Ramadan berakhir, ketika tidak berada pada bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan menjadi hilang dan tidak mungkin untuk kita kerjakan? Mari kita kembali kepada makna puasa tadi. Kalaulah ibadah puasa menahan diri kita, ibadah puasa mengendalikan nafsu kemanusiaan kita, akankah ini mampu kita kendalikan di luar bulan Ramadan? Kita tidak makan, kita berbagi di tengah-tengah wabah dan musibah yang saat ini terjadi, virus corona. Lalu kita hanya bertahan dan tidak mau berbagi? Tentunya tidak. Lakukanlah hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan. Kerjakanlah hal-hal yang tidak biasa kita kerjakan. Tapi lakukanlah hal yang luar biasa yang mampu kita kerjakan. Di situ kita menjadi sosok yang luar biasa. Sahabat muslim, bulan Ramadan bukan mengajarkan kita keindahan.
Bulan Ramadan bukan mengajarkan kita kenikmatan. Bulan Ramadan bukan mengajarkan kita sesuatu yang enak dalam hidup kita. Tapi bulan Ramadan mengendalikan semua kelezatan, dikendalikan. Semua kenikmatan dikendalikan. Semua apa yang ada dalam hidup kita dikendalikan. Ada satu kata bijak, yang kata bijak ini cukup indah. Kita diminta berpuasa di dunia, betul. Ibadah puasa itu kita kerjakan ketika kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, kita sudah tidak pernah akan berpuasa kembali. Saat kita berpuasa, lalu ibadah puasa di bulan Ramadan ini berakhir, kita akan berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada Ramadan di tahun berikutnya. Ketika di tahun-tahun dan bulan-bulan berlalu, lalu kita berharap, kita berdoa. Kita meminta untuk disampaikan kepada bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Ramadan. Kalau berpuasa berarti menahan hawa nafsu. Kalau berpuasa ini adalah kenikmatan yang ada hanya sewaktu kita di dunia. Pernahkah kita berpikir, berpuasalah ketika kita hidup di dunia? Artinya menahanlah, tahanlah segala bentuk kelezatan, tahanlah segala bentuk kenikmatan ketika kita hidup di dunia. Lalu kapan kita tidak menahannya? Kapan kita beridul fitri? Kapan kita benar-benar berbuka? Kita beridul fitri ketika kita benar-benar berada dalam kematian. Maka dari itu sahabat muslim, kata bijak mengingatkan kepada kita, berpuasalah saat kita hidup di dunia. Tapi berfikirlah, kita akan berbuka saat kematian kita nanti. Berpuasalah dari segala kelezatan kenikmatan saat kita hidup di dunia. Dan berfikirlah untuk beridul fitri, berbuka, mengambil kenikmatan, keindahan saat kematian menjemput kehidupan kita. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, waqad sumtu an ladzati dahri kulliha. Dan aku benar-benar telah berpuasa dari segala kelezatan, keindahan selama hidupku di dunia. Wa yauma laqakum dzata fitrusiyam. Dan saat aku bertemu menghadapmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, itulah waktu idul fitriku, itulah waktu berbuka. Mari kita sambut, mari kita jemput datangnya bulan Ramadan menjadi momentum kita untuk berbuat kebaikan, menjadi momentum kita untuk merubah diri kita, menahan diri kita dari segala bentuk godaan duniawi. Kapan kita menikmatinya? Kapan kita mengambil keindahannya? Saat kematian menjemput kita. Mudah-mudahan ini memberikan satu manfaat. Berdiskusilah, berikanlah komentar dalam YouTube kami ini. Sekalipun wabah corona selalu mewabah dan menyebar, terus meningkat, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kemuliaan ibadah yang kita lakukan menambah kemampuan kita mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita saat kita hidup di dunia, seperti wabah yang saat ini terjadi dalam hidup kita. Tapi kita cuma berpikir kenikmatan akan datang saat kematian benar-benar ada di hadapan kita dan kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.